Oke guys, di video kali ini saya akan berbagi kepada kalian semua tips serta trik dalam memulai ternak entok skala rumahan. Ini bisa dipakai oleh peternak entok yang pemula yang masih bingung akan usaha beternak entok, jadi boleh ditonton videonya serta tips dan caranya di sini. Baik, sebelum lanjut, mohon dukungan subscribe-nya untuk channel YouTube saya ini. Oke guys, pertama-tama kalau kita masih bingung untuk beternak entok, maka kita harus search terlebih dahulu di YouTube atau di Google tentang keuntungan ataupun kerugian ketika memulai ternak entok. Ada beberapa keuntungan ataupun kerugian yang dialami oleh peternak entok di dalam beternak entok skala rumahan, apalagi sebagai peternak pemula. Nah, di sini saya akan berbagi sedikit kepada kalian semua tentang keuntungan dan kerugian yang didapat ketika beternak entok skala rumahan, baik untuk peternak entok pemula. Jadi pertama kita bahas tentang keuntungan. Keuntungan dari beternak entok adalah ketika entok ini yang kita pelihara untuk indukan itu sudah mulai bertelur atau sudah menghasilkan DOE, maka keuntungannya kita sudah bisa mendapatkan cuan dari hasil penjualan DOE ataupun cuan dari hasil penjualan telur entok yang kita bisa jual di toko-toko atau di warung-warung yang menjual telur entok. Ya, yang kedua itu kita bisa memperoleh keuntungan dari menjual indukan ataupun jantan yang kita pelihara di warung-warung makan seperti lalapan bebek ataupun masakan yang berhubungan dengan daging bebek. Kemudian teman-teman, untuk keuntungan yang berikutnya adalah ketika kita mau beternak entok ini itu sangat cepat sekali berkembangnya. Karena kenapa? Dari satu indukan saja kita sudah bisa menghasilkan minimal 10 ekor DOE. Maka ketika kita memelihara 10 ekor indukan, maka kita sudah bisa menghasilkan 100 ekor DOE hanya dalam waktu yang singkat, bisa di waktu 1 bulan ataupun paling lama 2 bulan. Kemudian teman-teman, keuntungan berikutnya adalah harga jual daging entok yang semakin hari semakin mengalami kenaikan, maka kita bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan indukan ataupun pejantan ini, dimana harganya mengalami lonjakan kenaikan dari harga sebelumnya 100.000 sekarang sudah capai 150.000, ataupun untuk pejantan dari harga sebelumnya 150.000 sekarang sudah bisa sampai 200 dan 250.000. Oke, jadi itu beberapa keuntungan ketika kita hendak beternak entok. Kemudian ada juga teman-teman yang berikut adalah ketika kita
beternak entok ini itu untuk makannya, itu entok ini bisa makan apa saja teman-teman. Contoh, kita mencari pakan alternatif seperti sayuran ataupun limbah rumah tangga, ataupun kita bisa cari di pasar-pasar, contoh limbah dari sayur-sayuran yang dijual oleh penjual yang ada di pasar, ataupun limbah dari ikan yang dijual oleh penjual ikan yang ada di pasar ya. Kemudian kita bisa pakai juga, kalau di saya, buah pepaya, buah kelapa, kemudian singkong. Kita juga bisa gunakan daunnya sebagai sayur untuk daun singkong, ataupun daun pepaya sebagai obat alami untuk ternak entok. Kemudian kita bisa gunakan ampas tahu sebagai pakan alternatif, ataupun yang paling banyak itu adalah kita memberikan buah pisang masak ataupun pisang mentah. Ini semua dimakan oleh ternak entok yang kita pelihara. Itu saya sudah buktikan semua, saya sudah eksperimen uji coba di ternak entok saya. Jadi dari cara pemeliharaannya ini sangat gampang atau sangat sederhana, karena entok ini adalah hewan yang bisa makan apa saja. Jadi untuk pemeliharaannya tidak susah teman-teman ya. Kalau sekarang saya memberikan ampas kelapa yang saya parut, saya campurkan dengan dedak. Ini sangat disukai oleh ternak entok mulai dari usia 1 bulan lebih sampai dengan usia sudah indukan sama pejantan. Jadi teman-teman, itu beberapa keuntungan kalau kita hendak beternak entok skala rumahan yang bisa menghasilkan cuan dari pekerjaan sampingan kita. Jadi ini hanyalah pekerjaan sampingannya teman-teman. Kemudian teman-teman, ada beberapa kerugian kalau kita beternak entok. Tentunya kalau ada keuntungan pasti ada juga kerugiannya. Jadi di sini teman-teman, saya akan men-share kepada teman-teman. Kerugiannya adalah ketika kita hanya memberikan pakan pabrikan sebagai pakan utama dari ternak entok kita, maka ternak entok kita ini akan sangat gampang boros di dalam biaya pakan pabrikan, atau kita akan merasa rugi di dalam memberi pakan kepada ternak entok yang kita punya. Karena mengingat harga pakan pabrikan yang semakin hari semakin naik harganya, maka ini sangat sulit untuk kita antisipasi ketika kita tidak memberikan pakan alternatif. Kemudian kerugian berikutnya teman-teman, ada beberapa kerugian, yaitu ketika ternak entok kita ini sakit atau mati. Nah, di sini kita bisa merasakan kerugian dari ternak entok. Makanya untuk ternak entok yang usia 1 hari sampai dengan 1 bulan ini perlu perhatian khusus atau lebih agar tidak mengalami sakit penyakit ataupun mati. Kemudian teman-teman, ketika kita membicarakan kerugian yang lain adalah di biaya listrik.
Kalau teman-teman merasa bahwa nanti tagihan listriknya akan naik atau melonjak karena kita memberikan pencahayaan atau membuatkan penerangan di kandang, maka itu juga bisa dikatakan juga dalam kategori kita mengalami kerugian. Kemudian teman-teman, ketika harganya turun atau mengalami penurunan dari harga entok yang ada di pasaran, maka itu juga kita akan merasa rugi dari segi pendapatan. Kemudian teman-teman, ketika datang musim penyakit untuk ternak entok dan kita tidak memberikan perhatian lebih kepada ternak kita ini, atau dengan memberikan obat alami atau memberikan obat kepada ternak entok kita ini, baik dalam kita campur dalam minum ataupun pakan, maka ternak entok kita juga akan mengalami penyakit dan bisa sampai mengalami kematian. Oke, jadi itu ya teman-teman untuk ulasan dari saya, keuntungan sama kerugian di dalam kita memelihara atau beternak entok skala rumahan yang bisa kita dapatkan di dalam usaha kita. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Sekali lagi saya mohon dukungan subscribe-nya untuk channel YouTube saya ini biar lebih berkembang lagi. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video saya berikutnya.